Kuntut. Kuntut. Pidana tersebut. Tapi dalam perkara Wan Prestasi pada tanggal 1 Juli dia diwajibkan hadir untuk bertemu Nikita Mirzani dalam proses mediasi. Jadi guys, 3 hari lagi tanggal 1 Juli ini seru. Siapa yang mukanya sering kejatuhan HP gara-gara nonton sambil tiduran? Nah, mending kalian pakai holder HP ini aja, guys. Seru banget. Udah ada sebuah sidang mediasi dan pidana antara RG dengan Nikmir. Menurut kalian nih, RG sebaiknya lebih seru datang di persidangan pidana atau manifestasi? Gua nggak tahu nih ya, yang mana duluan yang dijalankan, apakah sidang pidana atau sidang manifestasi. Tapi gue sendiri lebih setuju RG itu datang di sidang manifestasi. Karena menurut gue pribadi, sidang manifestasi ini untuk bertemu dengan Nikmir itu akan sangat berpengaruh terhadap persidangan pidana terhadap RG terhadap Nikmir. Makanya guys, supaya jangan sampai ada permainan di dalamnya, kita benar-benar harus pantau 2 sidang ini, ya, terutama sidang manifestasi yang nantinya akan berdampak terhadap sidang pidana. Semoga aja sidang manifestasi dulu dilakukan, baru sidang pidana. Jangan sebaliknya, karena kalau sidang pidana dulu diatur seperti itu, baru manifestasi, kita ini akan jadi rancu. Apa yang diputuskan dalam pidana mungkin itu tidak akan berpengaruh terhadap manifestasi, dan mungkin kasarnya bisa disebut terlanjur lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sidang manifestasi dulu yang dilakukan, itu pastinya tentu akan berpengaruh terhadap sidang pidana yang dilakukan nantinya. Benar nggak? Makanya guys, untuk kalian semua benar-benar pantau banget Fisya. apa yang terjadi dalam sidang manifestasi itu. Karena itu Selamat malam sayang. Ini ada akun bukan fake, akun bener buzzer. Nikmir 20 tahun penjara, amin. Lu bukan akun fake, lu akun bener. Tapi kenapa lu tolil ya? Tolil lu gak kehitung sayang. Kalau biasanya yang tolil itu akunnya fake, dia buzzer. Lah lu akun beneran, tolilnya gak kehitung. Kenapa sih? Bisa tolilnya kebangetan kamu itu. Hah? Padahal kamu tidak akun fake loh, tapi tolilnya kebangetan. Semangat Bunda, iya Kak Tessa, aku kangen banget. Masa sih Jackie? Kalau main film hantu lagi info nih ya Bunda cantik. Fiska Anggreni SIP MAP. Insya Allah aku mau pengen jadi satu lagi, nggak mau jadi pemainnya. Doain ya, aku mau jadi produsernya. Insya Allah. Doain. Emang bakalan dipenjara? Iya, lu ngomongnya 20 tahun. Emang udah dipenjara, bukan bakalan. Nah kan lu toli lagi. Bukan bakalan, sudah dipenjara. Sudah dipenjara kan dikriminalisasi oleh grup kalian, sirkus. Bukan bakal lagi, kan lu tolilnya kebangetan. Gue sih kalau akun buzzer yang sekarang akun fake gue nggak mau baca. Tapi kalau akun nyata gue baca. Tapi jangan tolil, malu. Malu loh, malu dong, kamu kelihatan tolil. Malu dong, kamu itu buzzer tolil. Aduh. Nikmir wanita kuat, bebas nanti, amin. Kapan ke restoran waktunya jajan lagi Kak? Hai Jackie, iya pengen deh ke sana. Kang Tolil dia bun, iya bener Mahesa.
Padahal dia akunnya akun bener loh. Kok jadi tolil banget ya. Assalamualaikum bun, saya selalu iya. Cie yang numpang tenar sama Nikmir. Wah kakak, cie gak apa-apa daripada numpang sama elu. Gue yang gak punya TV dari zaman dulu, kasihan deh lu kalau gak tahu gue. Ntar makanya lu protesnya sama mama lu. Kenapa dulu lu kismin banget hidup lu, kagak ada TV sampai sekarang lu tolil, ya kan? Lu gak kenal artis bersahaja, artis senior Tessa Mariska. Andai saja Tessa Mariska tahun 94 sudah bermain dengan para diva sekarang, andai saja gak pulang melanjutkan pendidikan sampai tahun 2001 baru muncul di Jakarta 94-2001, andai saja andai saja Tessa Mariska artis senior ini tidak pulang, sedangkan dia sudah ada stripping dengan artis-artis papan besar, papan hebat. Andai saja tidak pulang dalam jangka waktu lebih kurang berapa tahun tuh 94-2001. Tapi Tessa Mariska lebih mementingkan pendidikan, ya kan? Dan sekarang Tessa Mariska udah artis, udah penyanyi, udah sinetron, udah pemain film, insya Allah mau jadi produser dan sudah politikus juga. Politikus jabatannya nggak kaleng-kaleng, say. Partainya besar lagi. Dan sekarang suaminya juga kaleng-kaleng. Memang Tessa Mariska itu menggemaskan, say. Dan itu ternyata bukti nyata. Di YouTube ada, di Google ada. Aku gak mau bohong. Aku bukti nyata yang aku sampaikan. Mau apa dong? Kalau buzzer gemes sama aku. Memang untuk mendukung seorang Nikita Mirzani itu harus bukan kaleng-kaleng. Maaf ya, untuk bersuara untuk Nikita Mirzani bukan kaleng-kaleng. Tidak harus kaleng-kaleng. Satu, artis jelas kredibilitasnya. Ada juga Wikipedianya, gue. Cuman gue belum jadi produser, sebentar lagi sabar. Dua, suami gue punya jabatan. Maaf ya, bukan gue pamer ya. Tiga, gue politikus partai besar, jabatan gue nggak macem-macem, nggak kaleng-kaleng. Tiga, pendidikan gue juga nggak kaleng-kaleng. Nah itu yang mendukung Nikita Mirzani ya. Jadi buat mbak yang pakai ninja masker, waspada aja, ger. Besok aku mau kenalan, ger. Jadi gue akan tetap bersuara walaupun buzzer-buzzer itu kepanasan kepada Tessa Mariska. Masa Tessa Mariska emang gak peduli, nyantai dia. Saya melihat kecantikan aku ini yang paripurna, no oplas, jangan panas buzzer. Gue dukung Nikita dari hati gue, oke? Mari kita mulai. Itu tadi muka Dimas, say. Muka Dima aja panjang banget. Gas bu Tessa, iya mantap bun, iya maju teknik. Mbak, aduh, Mbak, besok si Muka Bimoli hadir Selasa. Hadir itu wajib. Di perdata sayang wajib. Menyala bundaku terbaik, bunda. Hai Kurniawan. Sebentar lagi kita jadi produser bukan kaleng-kaleng ya kan. Tuh Kurniawan tuh tanya Kurniawan. Cuman ya terhalang. Semangat bunda, makasih sayang. Orang berpendidikan tidak pernah bully fisik orang. Saya tidak pernah bully fisik orang. Saya tidak pernah bully. Siapa yang saya bully? Kalau saya bilang abu-abu, saya kan bilang warna. Kenapa ada yang tersinggung? Emang gak sebut nama abu-abu? Ya udah gue gak mau sebut abu-abu deh. Gue sebut grey. Boleh grey. Bahasa Inggris. Gue susah bahasa Inggrisnya. Oke, nanti aku lihat Noi. Niki nggak butuh bantuan lo, nggak butuh bantuan, dia wanita strong. Dia mah nggak perlu bantuan, saya nggak butuh bantuan. Sekarang Nikita Mirzani, gue kasih tau lagi ketolilan dulu ya. Dia nggak butuh bantuan ya, tapi kita harus bersuara. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersuara kasihan ya. Kalian kriminalisasi itu. Geng sirkus sudah mengkriminalisasi seorang ibu itu ya. Yang mana asal muasalnya adalah dari skincare yang bermasalah, dari skincare
overclaim, overprice, itu masalah utama. Yang itu harus dikembalikan lagi masalah itu. Jadi kalian berharap kami tidak bersuara. Sorry sayang, sorry. Karena masalah skincare itu udah masalah vital buat wanita. Karena itu adalah masalah sama dengan kayak masalah ini ya. Masalah pokok. Karena skincare buat wanita itu masalah pokok. Ngalah-ngalahin beras sayang. Kita lebih butuh skincare. Kita rela nggak makan asal ada skincare. Jadi itu butuh kebutuhan pokok buat wanita zaman sekarang, zaman now. Nah, lu ada di zaman berapa? Lu ada di zaman now kan? Harusnya lu paham. Itu kebutuhan di zaman now. Kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itulah yang ternyata overclaim, overprice. Nah, itu masalah pokok permasalahan tuh ada di situ. Ada pokok permasalahannya ada di skincare yang overclaim, overprice. Oke? Nah, kenapa sekarang kita bersuara tanpa diminta pun sama Niki? Nggak perlu minta. Kalau saya nggak perlu diminta, nggak perlu dibayar. Saya bersuara dengan hati saya. Kan kamu sendiri udah menjelaskan. Tidak minta emang. Saya bersuara dengan hati saya. Saya tidak perlu diminta, saya tidak perlu dibayar. Ya, kalau sekelas saya tidak berbicara, tidak bersuara, tidak akan ada lagi nanti orang yang bersuara. Itu yang mau kalian kan? Kalian bazar-bazar ya. Sorry sayang, kita nggak mau dibazar. Ingat aja, nanti hari Selasa saya ini yang diduga sama Pak Alex. Pak Alex ini adalah anaknya yang diduga dibungkam, terpaksa di P21-kan oleh Jess PU Ninja Masker yang diduga oleh Pak Alex. Itu yang bernama RDS. Pak Alex menduga, dan Pak Alex bukan menduga lagi kalau aku masih menduga. Itu katanya dia itu seorang pengkhianat pajak negara. Nah, itu sekarang yang ada 3 masker. Ya. Jadi mungkin Selasa saya pengen kenalan yang namanya RDS. Saya benar-benar saya pengen kenalan. Saya ini. Jadi kalian nggak usah membungkam-bungkam mulut saya. Nggak laku buat saya. Nggak laku. Hah? Kalian bungkam nggak laku. Paham, nggak laku. Hah? Apapun kalian bilang, saya nggak peduli. Kalau saya mau bicara, saya bicara. Kalau saya mau tidur, saya tidur. Ini saya habis bangun tidur, habis sholat saya tidur, saya bicara. Kenapa emang? Ini pertanyaan dari Kudanil. Mbak Tessa, mungkin nggak di balik maskernya ada saweran si pelangak-pelongok nih? Saya baca, jangan baper. Dr. Libra, kita ketemu di PN Selatan tanggal 1 Bu. Saya yang jemput NM dan Mail. Hai Dr. Libra. Semangat sayang ya. Insya Allah kita ketemu ya sayang. Ini buzzer kebanyakan hombreng. Ya namanya juga itu hombreng ini say. Hombreng Mursida. Hombreng Mursida ini. Semangat buat hari Selasa. Iya sayang. Mbak jawab dong, apa Kudanil? Lu nanya apa? Abang Buncit, selamat. Kang Nyanyep, buruan pulang. Masih di luar negeri mulu deh. Maklum Raja Justip Terus kalau emang open, nih saya baca ya. Saya lihat dulu dia akun fake. Oh bukan akun fake, saya bacain. Kalau bukan akun fake kita harus fair, kita baca ya. Terus kalau emang overclaim dan overprice, tapi orang-orang mau tetap beli karena bagus, gimana? Masih iri? Gak ada yang iri sayang, mereka bangkrut. Sekarang gak ada yang iri. Kenapa harus iri? Gak ada. Kenapa harus iri? Buktinya sekarang mereka udah bangkrut, utangnya di mana-mana. Gak iri sayang, ngapain iri? Jawab ya. Lo nimbrung mulu, nggak apa-apa sayang, gue bangun tidur biasa lah kan, bangun tidur bangun bangun nimbrung gue, itu kerjaan gue memang. Kenapa? Gemes banget ya sama gue ya. Itulah gue. Makin lu gemesin makin banyak tingkah gue. Coba lu gak gemesin gue, baik-baik gue. Tapi kalau lu gemesin awal aja udah lu gemesin, tingkah gue semakin banyak saya. Maklum saya orang cantik asli, gak oplas, begitulah. Bun di TikTok lewat katanya Jess PU-nya bermasalah. Coba Bun, benar atau tidak? Makanya saya bilang, kan Pak Alex ini anaknya ya.
dari yang aku lihat nih, dari tadi ini aku perhatikan, tadi aku sore ini aku bilang malam kita bahas kan. Aku memperhatikan Pak Alex ini adalah jeritan hati seorang ayah yang anaknya dia duga, dan dia bukan menduga lagi, dia memastikan anaknya dikriminalisasi. Dikriminalisasi yang mana P19 dan P21 itu katanya, kata Pak Alex ini dipaksakan. Ya kan? Dipaksakan yang mana waktu itu bertugas sama dengan bertugasnya dengan seorang Nikmir sekarang. Adalah diduga RDS. Mana foto-fotonya udah jelas banget terpampang. Kalau di sini saya masih pakai kode-kode. Saya nggak mau. Kalau di Pak Alex, Papa Riko, dia sudah jelas terpampang. Yang mana seorang Papa Riko ini memperjuangkan hak anaknya. Anaknya dari sakit, dari berat badan sekitar 85 ya, sampai anaknya sekarang kurus kering. Karena diduga RDS ini, katanya waktu itu RDS ini masih bertugas di Jawa Barat sana, salah satu kabupaten Jawa Barat gitu. Yang mana katanya berkasnya tidak lengkap, tapi dipaksakan, terus dibungkam. Nah, ada apa kan gitu. Pak Riko ini selalu teriak kasihan, jeritan hati seorang papa, seorang ayah. Ya, nah ternyata diduga sama gue dan Pak Alex ngomong RDS ini ada di cewek ninja 3 masker. Paham ya? Jelas ya? Ada di ninja 3 masker. Akankah tadadeng, terulang tadadeng, diduga kasusnya dengan Pak Alex anaknya, yang di sana dibungkam dan dipaksakan untuk P21. Saya bergetar jujur. Mudah-mudahan di kasusnya Nikmir tidak ada pemaksaan untuk P21. Saya berharap. Mudah-mudahan ini adalah mudah-mudahan tidak. Saya berharap ya, mudah-mudahan tidak ada P21 pemaksaan di sini. Karena kebetulan aja mungkin orangnya sama ya. Tapi saya juga tidak menyangka untuk 3 ninja ini, 3 ninja masker. Saya hanya pengen kenalan aja. Yang mana sih? Karena kan mukanya sudah berkeliaran ya. Gitu loh sayang. Oke. Kita baca lagi. Di Hong Kong ada baju SS dijual Mursida, Mam. Aku udah buat titinya. Alhamdulillah Bun sudah tahu tentang Papa Riko. Iya. Aku kan tadi dijanjikan, tadi sore aku janji, aku akan baca, aku akan pelajarin, aku akan lihat viti-vitinya, baru aku mau ngomong. Jadi aku nggak salah, gitu sayang, putiran debu. Please lagi seru banget di IG lihat sorotan mamahnya. Oh mamahnya, iya. Aku tahu tetangga temanku sayang, tetangga temanku di daerah Cianjur. Bun, baru aku lihat ada pernyataan baru dari Rina nih ya. Bun, aku baru lihat ada pernyataan baru dari kuasa hukum abu-abu. Sekarang dia bawa-bawa Dr. Oki. Tanya sama dia, say. Bawa-bawa Dr. Oki ngapain? Bapak Peri dibawa-bawa ngapain? Kan kita udah tahu Bapak Peri itu kaya raya. Kliniknya aja ada di mana-mana, seluruh Indonesia, kliniknya besar-besar, peralatannya canggih-canggih, mehong-mehong. Dr. Oki itu juga seorang S2 tentang kecantikan. Mau ngapain dia bawa-bawa? Tidak terima duit juga 1 sen pun. Mau ngapain? Itu kan aku bilang, aku balikin lagi, itu kan pilihan dari Dr. Oki. Pilihan dari Dr. O. Kalau lu mau milih silakan. Kalau kan itu adalah hanya dikasih pilihan, mau nggak lu? Kalau lu nggak mau, nggak usah lu lakukan. Gampang, kan lu bukan anak kecil. Di sini yang bermasalah ini nggak ada anak kecil semuanya. Orang tua semua. Jadi tidak ada pemaksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pemaksaan sayang. Ya, tidak ada juga Dr. Oki memaksa di situ. Tidak ada juga Dr. O situ kamu harus melakukan, nggak ada. Kamu melakukannya dengan kesadaran sendiri kan? Atau kamu waktu itu lagi nggak sadar melakukannya? Tidak ada pemaksaan di situ. Dr. O tidak pernah maksa, hanya bilang hubungin. Lah, kamu terserah mau kamu hubungin monggo, mau kamu nggak hubungin monggo. Itu kan semua ada pilihan, ada di kamu. Kamu lakuin apa? Nah, kamu yang melakuin, kamu yang milih, terus kamu yang bawa-bawa orang. Semua orang bisa melapor sayang.
Semua orang bisa melapor. Dan jika tadi katanya di sini ada bilang pengacara, salah satu pengacaranya bawa dokter, gue tanya, pengacara itu tugasnya bukan untuk menentukan kamu TSK, kamu TSK, kamu TSK, enggak. Pengacara itu hanya memberikan bantuan hukum, bukan untuk memutuskan A, TSK, B, TSK, C, TSK. Yang berhak memutuskan TSK adalah penyidik. Dan ini kasus sudah masuk pengadilan, berarti penyidik tidak menambah TSK. Kenapa kalian yang heboh? Minta-minta TSK, TSK A, TSK B, TSK C. Serahkan aja, kan sudah diserahkan kepada kepolisian. Sudah diserahkan, kita percayakan kepada kepolisian bahwa kepolisian akan bertugas dengan bagus, dengan baik. Kita percayakan. Kan kepolisian mengayomi. Mana lagi sebentar lagi ulang tahun Bayangkara yang ke-74 kayak nggak salah. Tugas mereka mengayomi. Kita percaya kepada mereka. Kita melapor karena kita percaya. Kita jangan ikut intervensi. Biarkan penyidik yang menyelesaikan. Biarkan penyidik yang bertugas. Nggak usah intervensi. Jika seorang lawyer, dia hanya memberikan bantuan hukum, bukan memberikan status TSK. Nggak bisa. Jangan overlap sayang ya, jangan overlap ya. Status TSK, penyidikan, kepolisian, nggak usah ikut. Oh dia harusnya TSK. Kalau gitu semua orang, kalau bisa menunjuk, oh lu harusnya TSK, oh lu harusnya TSK. Semua orang juga bisa menunjuk begitu. Tapi kan tetap penyidikan yang bekerja dan memutuskan. Dan sekarang sudah dimasuk pengadilan. Apalagi mau ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Semua tidak bisa ikut aturan mainnya elu. Gak bisa ikut aturan mainan elu. Gak bisa sayang. Kan ada hukum. Kita negaranya payung hukum. Ya kan? Oke, aku jawab ya. Kubu sana kok gak pernah datang, Kak? Oke, Rihanna. Ini untuk Selasa. Seperti kata Bang Fahmi, diwajibkan RG datang, kata Bang Fahmi. Ya. Jadi aku melanjutkan. Siapa tahu Bang Fahmi ngomong gak didengar. Aku ngomong, hey datang dong hari Selasa ya, jam 9. Itu sidang perdata yang keempat. Kamu diwajibkan hadir loh. Gak usah live dulu, hadir Gih. Aku menghimbau. Ya, jangan ada yang baper. Aku menghimbau. Iya Rizky, nanti aku buka. Malam Bunda, malam Betty. Temui si Miss Gossipur. Aduh ya Allah. Jangan sayang. Gua nggak mau ketemu-ketemu sama wayang, apalagi wayangnya enggak banget. Enggak banget. Seorang wayang yang enggak banget. Maaf ya. Cukup sekali waktu aku tegur waktu dia membawa-bawa mamahnya Niki almarhum. Itu aja. Selebihnya gue gak pernah mau. Jangan pecahkan konsentrasi kita. Kita biarkan tetap mengawal kasusnya Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Gak usah kita mau pecah konsentrasi kita oleh seorang wayang yang Koko Leo, Mbak Tessa berkelas dan awet muda, pokoknya the best ya Allah. Kelas berapa ke? Mama Ria nggak level sama Mbok Gosip. Belum tidur sayang, belum. Siap, iya sayang, makasih ya. Jadi kita konsen di Niki aja ya. Ya, oke. Jangan bahas si gosip syampah. Kata dimarih, kata anak kampung. Yang biayai semua bandar judol biar keroknya repos, kata Riaya. Gugat balik Kak. Ya nanti jika drama halu. Mam ada yang seru. Apa itu ya? Postingannya Niki ya. Aku kenal, aku tahu tetangganya temanku punya tetangga mereka. Aku tahu gitu di sana. CP 01 dan 02 kantor dan sekitarnya aman.
Ya, jadi kita pengen kenal banget sama Three Ninja Warrior. Sering kenal, pengen banget, terutama yang itu. Yang pernah bertugas waktu itu di Kota Bekasi. Yang kata Papa Alex, kita pengen kenal ya. Karena foto dia ada kemana-mana. Pengen tahu Koko itu rahasia awet muda seorang Mbak Tessa. Makin tua makin cantik. Cuekin aja kok. Apapun masalahnya cuekin aja. Kok busana santai-santai aja kak? Ih, siapa yang bilang? Jangan salah. Siapa yang bilang? Aduh sayang, kelihatan santai itu hanya sebentar. Ketika lagi di depan handphone. Mbak Tessa tahu siapa backingannya sih? Ko Daniel, nggak perlu disebut sayang. Bun, seumur sama almarhum Nika Ardila, betul. Three Ninja amplop itu bun. Katanya Lala. Umur berapa kak? 93 sayang, amin. Endingnya berakhir apa nih? Bun, kok si SN gak masuk penjara? Nah, SS yang aku dengar dari Doktif, aku dengar langsung dari Doktif. Kelompoknya mereka bulan 7 ya, Juli ya. Bulan Juli, itu nanti kita tunggu aja. Ini besok kan udah bulan Juli ya. Doktif ngomong bulan Juli mereka maskap. Kita tunggu ya, berapa hari lagi ya. Kita lihat Juli awal, Juli pertengahan, apa Juli akhir. Ya sayang ya. Kita tunggu Julinya apa. Gigi rapi, kulit bersih, rambut sehat. Udah lah Mbak Tessa punya semua. Kok Leo paling bisa. Bunda selalu baikan sama Kak Niki, auranya positif banget, suka. Insya Allah ya saya, karena kemarin mungkin aku itu mendendam. Jadi kalau mendendam itu aura kita tertutup. Nah makanya janganlah mendendam ya. Aura itu tertutup, nggak kelihatan bagus. Kita di kamera tuh kayaknya bawaannya tuh kesel aja. Kalau sekarang setelah aku 2 bulan sebelum Niki masuk aku udah baikan, Niki juga udah posting-posting VT aku merasa plong ya. Ini kan kalau kemarin kalau aku begitu depan kamera, gue merasa musuh gue gitu. Jadi itu yang membuat aura kita, membuat kita tuh nggak bisa cerah depan kamera, pakai bawaannya kesel aja. Makanya nggak bagus ya, untuk membenci membatu itu nggak bagus. Jadi 6 tahun aku membatu tuh nggak bagus. Jadi aku ya udahlah bismillah, positif aja terus, positif. Toh anak aku yang minta untuk aku mendukung Nikita Mirzani, itu yang minta tuh anak aku. Aku akan lakukan untuk apapun demi anak aku. Dia yang meminta, aku buang bencinya aku buang. Dan ternyata baik-baik saja gitu ya. Dan ternyata aku pikir ada nih seorang wanita yang dulu nasibnya sama-sama aku juga pernah menjadi single parent, membesarkan anak aku. Dan ternyata Niki begitu. Dan ternyata Niki, pas kebetulan aku udah baikan, Niki kena kasus ini. Di situ aku langsung, anak aku bilang, Mami ayo dong ngobrol dong, bela tante Niki. Nah itu dengan caranya aku, karena permintaan anak aku. Kalau anak aku gak minta pun aku gak pernah mau lakukan. Duduk untuk ngobrol sama kalian bukan sesuatu yang gampang sayang. Kita harus mencari materi apa nih, apa sekarang kan perkembangannya ada aja terus kan. Harus dicari materinya apa nih. Kayak tadi sore kalian bilang ada Ninja Warrior itu gini-gini. Aku bilang aku belum tahu, aku baca dulu ya, nanti malam baru kita omongin. Nah begitu aku baca, aku tahu, baru aku omongin gitu ya. Gak gampang duduk di sini, gak gampang ngobrol, gak gampang menghadapin buzzer. Tapi kalau aku cuek, bodo amat. Aku suka sama Mbak Tessa sejak menyuarakan kebenaran, amin. Aku bunda yang bilang tadi, oh iya butiran debu.
Bun, kubu sana baru buat party bun, biarin aja. Party apa dia? Dengar nanti Selasa, hari Selasa, Kokoleo. Mbak Tessa itu tipikal orang yang positif, auranya bagus dan tipikal orang yang pemaaf. Amin. Mudah-mudahan ya Koko kayaknya pinter yang derawang ya. Bunda zaman dulu dekat sama artis siapa? Nikita. Nika Ardila sayang. Ini kita nggak kenal sama lu. Taiwan hadir mam, bantu NM mam. Iya sayang. Semangat Mbak Tessa, salam. Iya sayang. Kubu sana posting senang-tenang terus, biarin aja. Itu kan aku bilang, kalau Nikita muncul pasti ada yang panas. Kalau Nikita muncul pasti ada yang panas. Nikita muncul dengan apa adanya, panas. Nikita muncul dengan style yang keren banget, yang oke, yang bener-bener kecing banget, panas. Yang dipanasin mereka itu hanya Nikita. Mau tidur Nikita, bangun tidur Nikita, mau live Nikita. Jadi itu yang membuat mereka panas, sehingga mereka pura-pura happy. Pura-pura happy itu nggak bagus sayang, nggak keren sayang pura-pura happy itu. Yang dilakuin pura-pura happy biar kelihatan bahwa mereka baik-baik saja, fine-fine saja. Padahal hatinya degup. Itu kan hanya depan kamera, hanya berapa jam di depan kamera. Selebihnya, deg-degan say. Malam Kak si Keong pasti dalam ketakutan. Ada lagi si Keong. Aduh. Ami kan bodinya keren, anak 3, betul. Kalau enak sampai dikriminalisasi berkelanjutan pasti ada demo loh bun. Tuh marah Komang ya, aku bacain loh. Bunda banyak buzernya, nggak apa-apa, biarin. Kalau buzernya pakai akun bener kita bacain. Kalau buzernya biasa pakai akun-akun 00 enggak. Si Ceking ganggu. ada aja istilah-istilah mereka deh. Bun nggak usah makeup lah, cantikan natural ya Allah. Iya, kalau di rumah aku natural. Ini pakai krem malam. Aku pakai krem malam karena mau tidur kan. Aku harus pakai krem, udah cuci muka, udah semua. Tapi kalau nonton sidangnya Niki, aku juga harus dandan dong. Ini kan muka mau tidur. Aku bukan buzzer ya, iya. Buzzer pengecut, persis kayak dalangnya M. Semoga Bunda sehat selalu. Iya sayang, makasih. Bun, aku masih ingat video yang ditahan di Serang, Bunda joget-joget dengan tumpeng. Betul, jangan ingat, masih ada kok jejak digitalnya. Ngapain ingat Arman? Jejak digitalnya masih ada di YouTube ya. Lihat sana lagi, ulang lagi lihatnya. Ben Sukatani Bun, ujung-ujungnya duit. Ben Sukatani Bun, ujung-ujungnya duit. Apa tuh Ben Sukatani Kanza? Krim malamnya apa? Aku dirawat di Dokter Oki di Bening, di klinik Bening. Semangat belain Nikmir, harus. Sidang lagi kapan Bun? Selasa paginya dia sidangnya pidana. Bun, tengok Mak dia lihat di akun aku. Bun, pipinya berona banget. Pasti lagi bahagia dong kan Selasa sudah Niki membacakan ininya, membacakan pledoi apanya? Penolakan 100 halaman. Harus semangat kita sayang, harus dengerin baik-baik ya. Iya Heti Artam betul. Wina benar. Bun pakai kostum apa hari Selasa? Ih rahasia dong. Makan apa? Kulang kaling campur tape ketan sayang. Kulang kalingnya digodok, nggak pakai gula, pakai air kelapa muda, terus dicampur sama ketan.
Kak, kata Mr. Pedro ya, Kak, itu si SS lama bener diproses. Sabar sayang, bulan 7 kata Doktip. Abu-abu mulai berani menjawab sekarang, Kak, udah belajar ngomong sayang. Hetty Artam pakai krim yang tipe apa bun? Cakep bener mukanya. Dikasih dari bening. Sayang. Ini krim malamnya. Jadi krim malamnya tipis-tipis. Jadi kalau kalian pakai krim itu jangan tebel-tebel, tipis saja. Ini krim malamnya tipis banget aku pakai. Yang apa tuh? Yang warna, yang dia nggak ada warna. Lihat video show Mami Tessa dulu keren lewat. Ku Daniel. Judulnya Bun apa kabarnya? Biasa baik-baik saja, tapi deg-degan. Bunda Fresh makasih. Tongret abu-abu gimana Bun? Tonggeret abu-abu gimana Bun? Lihat video show Bunda makan malam terus tapi nggak gemuk, apa rasanya Bun? Kan nggak makan nasi kalau malam. Pakai skincare apa? Aku dirawat di klinik bening sudah 3 bulanan ya, 3 bulanan. Dokter Oki, aku di klinik Kemang, di Kemang Pratama, dekat rumah soalnya kan. Bu, pilihnya kita, ya nih kita lah pilihannya adik ngadik. Komen dong, lawyernya baru beli buku Bun. Oh iya, beli buku ya. Aduh, Masya Allah. Kan katanya bukunya untuk anak-anak kuliah. Bukunya untuk anak-anak kuliah, say. Gak usah beli buku, Bang. Tanya aja sama aku. Ngapain beli buku? Emang dulu waktu kuliah gak beli buku ya? Kenapa harus beli buku sih? Waktu kuliah gak beli buku? Oh, baru punya duta. Beli buku. Ya Allah. Ngomong dong. Bukan gratis perawatannya sayang, endorse. Udah gratis, di endorse dapat duit. Nah, lu salah bilang gratis. Gue kan artis, emang lu. Udah gratis dapat duit. Nah, itu namanya gue. Kenapa emang? Bukan gratis, lu salah kalau gratis aja lu bilang. Dapat duit juga. Karena gue artis. Nah, kalau lu kasihan deh lu. Kakak yang mewajibkan dokter RG harus hadir itu tanggal kapan ya Kak? Kok jarang hadir dia Kak Tessa? Selasa itu sidang perdata yang keempat. Jam 9 itu DRG diwajibkan hadir. Bang Fahmi juga menghimbau begitu. Itu wajib hadir untuk perdata. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah datang. Karena abis perdatanya dia langsung pidana. Kalau hakimnya memutuskan langsung pidana karena kan Niki kan susah keluar kan kita tahu Niki susah keluar. Jadi di saat sidang pidana itu diklopkanlah dengan sidang perdatanya supaya pas Niki keluar perdata dulu nih. Nah nanti kalau sudah selesai perdata, kalau hakimnya masih mau lanjut ke pidana. Jadi Niki juga sekalian keluar, nggak bolak-balik gitu loh sayang. Jadi sidang Selasa nanti diwajibkan RG datang. Bang Fahmi juga ngomong begitu. Diwajibkan RG datang. Kalau bisa jangan live dulu, datang aja dulu. Jadi biar dihadapin ini penuntut sama yang dituntut. Kalau nggak gitu nggak kelar-kelar. Penuntut prinsipalnya Nikita Mirjani yang dituntut RG. Jadi harus hadir, harus diiniin gitu biar kelar, jangan nggak kelar-kelar. Diwajibkan datang Selasa jam 9 pagi. Kalian ingetin juga ya, diingetin. Takutnya lupa. Ya kan sibuk kan, maklum ya, sibuk banget. Sibuk banget apa ibu itu. Kalau nggak ada datang gimana? Ya jangan salahkan kalau nanti putusan. Jangan mundur-mundur terus, kasihan. Kan harusnya jika selesai, jika tipikal Mbak Tessa, ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Meskipun ya maunya ini perdatanya selesai nih. Kalau udah selesai kan enak ke pidananya maunya, tapi kan berapa kali nggak hadir.
tunda. Nggak hadir, tunda. Kalau hadir kan enak ya, karena mereka yang mendalilkan. Mereka yang mendalilkan sehingga ada itu LP. LP itu ada 3 kan. Ada undang-undang ITE, ada pemerasan, ada TPPU, ada 3 loh. Berarti mereka mendalilkan munculnya 3 pasal yang bisa menahan seorang Nikita Mirzani dan Mail. Karena ancaman yang di LP-in mereka itu adalah ancaman di atas 5 tahun. Gitu loh guys. Jadi kalau misalnya aktif aja, aku nggak ngerti kenapa di sana nggak pernah hadir. Padahal ini kan sebenarnya bagian daripada yang mereka dalilkan itu atau yang mereka LP kan itu kan. Kenapa nggak hadir gue nggak tahu. Apa memperlama? Apa biar gimana? Nggak ngerti gue. Itu hebat bisa mencari, yang menjarain Nikmir bukan dia. Kak, pencemaran baik kan maksimal 4 tahun, betul. Kalau undang-undang ITE betul. Berarti Kak Niki bakal bebas ya kan di bawah, harusnya ya, harusnya. Jika, tapi kan Nikmir ini ditahan dari pasal 368. 368 ini ada 1 meter kata Bang Fahmi, tingginya 1 meter. Nikmir dan Mail dimasuk di penjara karena pasal 368. Dari 20 tahun pasal 368. Dari 20 hari pasal 368. Tambah 40 hari pasal 368. Tambah 30 pasal 368. Dan sekarang disampai di kejaksaan 369. Nah, 369 menurut Bang Fahmi juga itu adalah undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE harusnya tidak ada penahanan karena itu ancaman di bawah 5 tahun. Tapi nggak tahu kenapa. Makanya kan nanti hari Selasa dibaca oleh Niki tentang ketidaksetujuannya Niki nih. Ketidaksetujuannya. Kan kemarin dia bilang ini halu, Pak. Bacaan dakwaan yang dibacakan oleh JSPU itu halu kata Niki. Makanya Niki hari Selasa akan memberi eksepsi penolakan dakwaan yang dibacakan langsung itu sebanyak 100 lembar. Harus hati-hati kita dengarnya, harus benar dengarnya itu apa yang ditolak oleh Niki. Nanti Bang Fahmi juga bacain penolakan. Iya, sumpah Mbak Tessa itu aslinya heboh dan happy. Nyesel Koko waktu ketemu di PIM 1 gak bisa nyamperin. Koko ketemu jadi jauh aja, samperin dong. Gak boleh gitu, sombong nih Dokter F. Koko udah baca chat Nikmir sama Dokter O belum? Gua aja malu dengar isi chatnya. Kenapa isi chatnya saya? Kok malu lu? Emang ada yang telenji sampai lu malu? Kenapa? Ada yang telenji gitu sampai lu malu? Ada apa? Biasa lah orang ngecat-ngecat. Emang kenapa? Yang bikin kamu malu apa? Saya bantu doa di rumah ya Bu. Kalau Ami bebas kasih kabar. Amin. Kalau Ami bebas semua juga akan tahu. Doain ya sayang. Orang baik banyak rezeki. Makasih. Amin. Gak apa-apa toh dibahas di sini, nanti dipelajarin pihak sana. Enggak. Yang tadi yang ini kita nggak ini. Yang ini kan yang umum-umum, yang Bang Fahmi juga sudah melontarkan. Bismillah, Ami bebas, amin. Oke, ya Bejo. Iya, bener Nafian. Nanti aku lihat dulu, besok kita bahas ya. Hadir Mami dari Malaysia, hai. Kata Sandi pasti muda cantik banget dan anak gaul. Best Mario. Bun, kok sekarang si DP udah gak pernah aniaya lagu ya? Kerjaan dia kan semua lagu dibuat kacau, udah mulai menghafal sayang. Soalnya udah ditegur sama senior. Kalau gak ditegur sama senior masih kebiasaan. Giliran senior Tessa Maris kayak negur langsung itu jadi batu sandungan biar menghafal lagu. Jangan kayak gitu. Gak boleh kayak gitu.
Kalau masih mau jadi penyanyi, hafalah lagu itu. Jangan ngerusak lagu orang, jangan aniaya lagu orang. Ya bagus kalau dia malu, akhirnya dia sadar, ya alhamdulillah. Viral apa omaknya, say? Bismillah, Ami bebas, amin. DP harus mengakui Kak Tessa memang senior. Kan pertama kali datang juga aku yang seleksi. Waktu itu ada ala-ala manajernya yang nyuruh aku seleksi di depan aku kan, nyanyinya joget-joget sampai ke lantai-lantai. Waktu itu dibawa sama Koko. Aku yang seleksi. Kering-keringnya gimana, Mina? Kering-kering. Sekarang kering-kering kayaknya yang agak-agak terpojok ini si Ijo deh. Karena Om Yedi katanya dia nggak setuju juga dengan si Ijo yang sepertinya menghaina Lesti kan. Om Yedi tuh nggak setuju juga, kayaknya Ijo ini kena nih. Jadi si Ijo ini lepas kendali dari Om Yedi, dia yang gitu biasa, say. Di mana-mana yang namanya bebong itu jauh lebih heboh daripada yang punya. Bebong jauh lebih heboh. Sebenarnya kalaupun produknya si RG nggak ada apa-apa, ngapain harus mencari Mail melalui Dr. Otto? Iya, gue bilangin, Dr. O kan cuma menyarankan. Lu boleh lakukan, lu boleh enggak. Kenapa lu lakukan, ada apa? Orang dia cuma menyarankan kok. Kang Nyanyap lagi di Bangkok. Kulang kaling, say. Katanya saya makan malam terus, cuman badan ideal lagi ya. Kan paginya juga aku lari. Paginya tetap lari aku. Pagi itu aku lari setengah jam, keliling komplek. Habis itu hajar jus. Malam aku juga hajar jus, siang aku makan. Kalau lagi gini aku makannya ngemil-ngemilnya bukan nasi. Nggak ada karbohidrat kalau malam. Jam 5 tuh aku udah stop karbohidrat. Jadi kalau malam aku makan ngemil-ngemil sambil ngobrol, tidak ada karbohidrat, sayang. Ya makan makanan kecil, tapi aku ajar sama jus. Ini yang membuat perut kita itu nggak mekar, badan kita nggak mekar karena aku hajar sama jus malam sama pagi. Selamat malam Kak, salam kenal dari Singapura. Hai, sehat selalu. Iya. Pasangan serasi Koko Heri Cimor, masa? Jus apa Bun? Ini tadi aku campur buah kiwi sama wortel, tadi aku campur. Salut Kak Tessa, berani banget bersuara bela. Bukan sayang, karena kalau Nikita sudah bisa berbicara, aku diam. Pastikan aku diam. Kalau Nikita sudah berbicara. Tapi kalau Niki masih belum berbicara, aku pastikan aku gak akan diam. Gak ada, dia gak bisa bersuara, terus kita diem. Terus aku mau cari aman gitu. Maaf ya, aku mau cari aman karena aku pengennya, aku pengennya tuh dapat job dari sini, dapat job dari sini. Aku pengen cari aman, aku nggak bisa. Kan banyak, aku nggak usah ngomong lah. Banyak kan ertong yang mau cari aman. Karena merasa ntar kalau gue bersuara buatnya Niki, Allah, ntar gue nggak dikontrak lagi sama si A B C D E D O E. Kalau aku nggak peduli. Niki sudah bisa bersuara, gue akan diem. Catat omongan gue. Niki sudah bisa berbicara, gue akan diam. Niki sudah ada kejelasan kepastian hukum, gue akan diam, nggak akan ngomong Niki. Mungkin gue akan lab nyanyi atau segala macam. Tapi kalau dia masih belum bisa bersuara, siapa yang bisa bersuara? Sedangkan setiap hari kan perkembangan ada terus. Ini kan minggu ini sidang, minggu besok sidang. Minggu ini kan sidangnya seminggu sekali. Sidang. Nah kalau kita nggak bahas tentang persidangannya kan kasihan gitu loh. Nggak mau aku orang yang dibungkam.
Udahlah Nikmir dibungkam mulutnya, terus yang bersuara untuk Nikmir juga dibungkam sama buzzer-buzzer. Wah, nggak mau gue. Nggak gue lakuin itu. Ini katanya ayam Superman. Bener mbak, ramai artis yang sok ngaku teman Niki tapi masih main dua kaki. Aku baca loh ya. Mbok gosip tentang bunda di labnya. Ya Allah, astagfirullah. Gak usah dilaporin. Ntar gue geli. Nggak usah. Aduh ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak udah lihat IG, wih kacau isi. Kenapa sayang isinya? Apa sih? Bun Tessa udah dapat info belum soal JP pakai masker? Masker, good luck. Kamu lihat nanti ya. Aku tayangin live-nya ini di Tessa Mariska Channel YouTubers. Kamu lihat, udah dibaca dari awal aku udah kupas tuntas. Nanti kalau aku kupas tuntas lagi jangan bosen ya. Nanti kamu lihat di situ ya. Masya Allah makin cantik aja muda nih Kak Tessa. Ida, love you sayang. Siram-siram awet muda Tessa. Makasih, sehat-sehat ya bunda sayang. Iya. Cuma-cuma. Apose cuma-cuma. Apose siram-siram. Saya yang jemput Ami dan Mail besok tanggal 1 Bu. Semoga lancar sidang. Oh, Dr. Libra jemput Ami dan Mail ya. Mudah-mudahan ini ya Isabel. Mudah-mudahan Dr. Ibra diberi kesehatan ya sayang ya. Jam 10 ya sidangnya ya. Tapi kayaknya ini dulu perdata ya. Kamu baik-baik ya. Jemput Mail dan Niki ya sayang. Lihat semangat bunda bantu bersuara buat nih kakak Niki. Aku diblok sama si abu-abu. Isabella, Bella O. Lihat Mbak Insta katanya nyokap si abu-abu. Oh. Salam sayang untuk Ami NM ya bunda sayang insya Allah. Belum pernah mingkem. Reza mingkem apa? Aku udah dapat bunda Tessa langsung dari akunnya Pak Alex yang dijolimin JPU tersebut. Ya betul. Untuk tadi kita udah bahas sayang. Doa terbaik makanya nanti kita lihat nih. Ini kan udah banyak banget netizen kalian udah speak up jangan memakai masker waktu persidangan karena sudah tidak adanya corona. Sudah dinyatakan kita bebas corona ya kan. Dan juga kasihan kita yang mendengarkan di belakang kalau memakai masker ketutup dong mulutnya sehingga nggak bebas suaranya dan kita pun nggak bisa mendengarkan ya kan. Jadi kita himbau buat mbak-mbak ninja masker mudah-mudahan membuka maskernya di saat persidangan dan silakan memakai kembali jika kamu dalam keadaan flu, pilek, batuk parah. Silakan kamu pakai kembali masker kamu di saat persidangan sudah selesai. Waktu persidangan kalau bisa masker dibuka biar pengunjung juga tahu reaksi dari muka kamu, apa reaksinya senyum, apa melongo, apa ketawa, apa heran, kan kita pengen tahu reaksi muka orang ya kan. Dan gue hari Selasa gue dateng, gue lihat dulu kalau ada yang pakai masker serempak 3 gue akan memakai masker juga. Kalau dilarang kan setahu gue tuh dilarang pakai masker dan kacamata, tapi kemarin dilarang pakai kacamata. Nah kalau dilarang sama kayak kita masuk perumahan gue juga buka masker, buka kacamata. Ke kantor-kantor polis, kemana-mana pun buka masker, buka kacamata. Nah kenapa kemarin ada tiga ninja yang gak membuka masker dari awal sampai akhir, sampai bengop. Gue lihat. Tentang hukum, tapi sekarang hukum bisa dibeli bun. Ya Allah, siapa tuh yang ngomong? Mami Angel. Siapa TSK sakarmu? Kamu tuh ngatur orang, gua gak ngatur orang, gua meminta. Kamu paham? Meminta, Tessa Mariska meminta kepada petugas yang nanti akan bertugas. Kan sekarang negara Indonesia sudah negara bebas corona, bebas virus. Mbok ya, kalau lagi bertugas dibuka dong maskernya supaya kita mendengar apa yang diomongin. Itu namanya meminta, bukan ngatur. Paham? Gue bukan donatur yang bisa mengatur. Malam bun, malam sayang.
Padahal kalau takut COVID tinggal pakai facelift ya kan? Facial iya. Daripada pakai facial kan, kalau pakai facial yang kaca itu kan kelihatan ya muka ya. Itu kan lebih cantik ya. Misalnya kan bisa kelihatan ekspresi muka, ekspresinya mana gitu. Aku komen soal Insta Neti Ratna Wulan, apa itu sayang? Nggak ngerti aku. Dihapus semua. Apa sih? Nggak tahu gue. Coba gue screenshot. Apa sih itu? Lah, ada gue screenshot. Padahal kalau takut corporate ya, jangan tantrum ya. Iya. Kamu aja yang buka masker. Emang gue nggak pakai masker, tolil. Silakan aja ke Pak Pol, Bu. Itu ibunya abu-abu, ya Allah. Kalian itu mah bener-bener, ya Allah. Bakingan ikan buntal bintang 1, Bunda, ya ilah. Ini gue kasih tahu ya. Biar paham ya. Katanya bakingannya bintang 1, oke. Sayang, yang namanya bintang di Indonesia tuh rame dan banyak. Kalau lu main baking cuman 1 atau 2 atau 3, ada ribuan bintang. Gak usah main-main baking deh. Baking lu Tuhan aja. Gak usah pamer-pamer baking. Gak usah pamer-pamer baking. Baking lu 1. Itu pada bintang-bintang tuh rame, bertebar. Belum tentu baking lu 1 itu, bintang lu 1 itu, baking lu 1 itu belum tentu juga bisa. Gak usah sosok baking. Kalau lu salah aja. Lu baking lu Tuhan aja. Apalagi kalau bakingnya lu itu, maaf ya, kalau bakingnya lu itu bukan suami lu sendiri, jangan harap dia bisa baking lu sampai sehabis-habisnya. Di saat istrinya komplain, habis loh. Ini sekarang banyak ya enong-enong merasa, gue punya baking. Hey! Kalau istrinya tahu, habis loh. Gak usah main baking. Gak usah sosokan. Urus cucu. Belum ada, doain anak gue punya cucu. Bun mau nanya si abu-abu kenapa gak bisa mingkem. Aduh. Lu ngadi-ngadi lu. Armadani lu ngadi-ngadi. Pengen ketawa gue. Mami Angel pakai masker takut ketahuan, Bun, kan amplop coklatnya tebal. Ya Allah, masa sih? Bintang 7, abis sakit gigiku. Yes, di warung banyak no. Atan, salam dari Malaysia. Bunda love sayang. Kamu dong yang buka. Apaan sih? Ada tolil-tolilnya. Gue udah nggak pakai nyong. Kayak ekspresinya Jesveo lagi pelangga-pelangga kali, Bun. Kan mungkin dia malu sama kakak, sama KN karena udah cair. Ya Allah. Selamat malam Mami. Malam sayang. Awen muda ya, Bun. Thank you. Halo Bunda. Hai Mami Angel. Kepoin Mbak Instagramnya. Kalian ya. Kalian tuh bener-bener deh. Aduh ya Allah, astagfirullah. Bener-bener deh kalian itu. Kapan ya ketemu Bunda Tessa? Ayo dong dateng. Dateng dong nanti di persidangan. Dateng dong. Bun, jangan sampai nanti sidang berikutnya mereka bertiga tanpa pakai helm juga ya. Pak Alex ya. Pak Alex Papariko sampai gini loh. Dia pakai masker, dia bilang, "Nah, pakai helm sekali." Sama kacamata. Di situ kan harus prihatin sama Pak Alex. Karena Pak Alex diduga anaknya dibungkam, terpaksa di P21 kan, anaknya yang tadinya beratnya 85 sampai kurus kering sampai sakit. Itu adalah jeritan hati seorang ayah. Sampai dia bilang, saya rela, dilaporin pun saya rela. Itu adalah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Yang dia tahu anaknya tidak bersalah. Tapi diduga di
P21 kan oleh yang katanya oknum jaksa, yang katanya RDS yang membungkam anaknya sampai di penjerong ya, dan mukanya beredar tuh, mukanya dia. Terus gue lihat, oh jangan-jangan yang pakai masker kemarin nih gitu. Jadi Pak Alex ini adalah yang mengingatkan ya, kita tidak boleh kesal sama Pak Alex ya, karena bagaimanapun juga adalah seorang ayah yang membela anaknya, yang dia berjuang demi anaknya. Dan begitu dia lihat ternyata ada itu di persidangannya Nikmir, disitulah dia bersuara. Jadi buat kalian jangan marah juga, harusnya nggak marah, perbaiki, karena kalian adalah calon-calon pimpinan. Perbaiki, kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Alex, tolong, mohon di kasusnya ini, di kasusnya Nikmir, mohon jangan dilakukan. Kalau itu benar apa yang diomongkan Pak Alex, kalau benar lo ya, ingat semua live saya rekam dan saya posting di YouTube Tessa Mariska Channel. Kalau kalian potong-potong, saya ada punya aslinya ya. Itu maksud saya, kalau benar apa yang dikatakan oleh Pak Alex Papariko, kepada yang terhormat, jika benar oknum jaksa RDS yang diomongin oleh Papariko sekarang ada di dalam kasusnya Nikmir, jika benar, mohon semoga tidak melakukan seperti yang diomongkan oleh Papariko ya. Oke. Cantik juga Bunda Tessa. Dewi, kok baru tahu sih Wi? Ngadi-ngadi lu Wi. Saya lihat buzzer RG pada panas nyerang ke sini, nggak apa-apa sayang, biarin. 2.000 dibayar. Suruh Pak Alex datang ke persidangan. Oke, nanti kita Pak Alex punya itu nggak? Punya igoy atau punya tok-tok nggak? Bun, minum apa itu? Ini tadi aku buah kiwi sama wortel. Say. Cantik, makasih sayang, salam dari Papua. Iya. Malam Bunda cantik, malam. Publik boleh masuk untuk sidang hari Selasa, Bu. Sidang terbuka kan? Kasus kalau sudah viral, kecuali ya kasusnya Loli dan Mr. Fadel itu enggak, karena itu adalah menyangkut Loli anak di bawah umur, saksi korban kan. Tapi kalau kasus sudah viral, kasus kayak Niki ini, apalagi semua sudah pada dewasa, nah itu biasanya sidangnya terbuka karena nggak ada rahasia juga di sana kan. Salam dari Papua. Iya. Makin panas ya mereka Bu Tessa. Iya panas, nggak apa-apa, biarin saya. Ntar kita nyanyi panas panas panas. Ini gue lihat dulu nih. Oke, dia akun asli nih. Oke, aku bacain nih. Buat Mr. Ari, ya kali jaksa nanganin satu kasus, kocak kau ini, pasti berkali-kali ya itu saja. Hey Ari, bukan begitu harusnya ngomongnya. Jaksa itu kan pindah kemana-mana tugasnya. Waktu itu dia bertugas di Bekasi, sekarang kebetulan dia bertugas di situ. Itu ya, kalau dia menangani kasus ya iyalah, dia di Bekasi dia nanganin kasus sana, dia bertugas ini tangan kasus ini, ya itulah. Tolil lu ah. Semangat buat Nikita Mirjani, amin. Saya fans Kak Nikita Mirjani juga, makasih.
Biar Jess PU yang bungkam P21 pada kaget lihat Pak Alex. Pak Alex kan pakai masker, pakai helm terus pakai masker gitu ya. Kak Jalsa ini persidangan Niki lagi viral. Rihanna itu emang udah diomongin sayang. Dari tadi kita omongin, kita udah bahas. Rihanna, kamu tuh udah muncul, ngilang muncul lagi. Rihanna nanti lihat ya di TikToknya aku, di TikTok, di YouTube-nya aku, Tessa Mariska Channel. Itu tuh udah bahas tuntas ya. Sumbernya juga kita bahas. Mbak Tessa, ini si Flexing nggak akan datang lagi, lihat aja Mbak. Dia diwajibkan datang Selasa. Karena itu adalah Niki ada sebagai prinsipal penuntut dan prinsipal dituntut, hari Selasa datang karena itu adalah mediasi yang kedua. Harus datang. Kalau dia nggak datang ya terserah dia lah. Tapi kalau aku sih datang, harus datang. Nanti ujungnya nanti lama jadinya, diundur. Semoga makin panas. Mbok gosip anak aku nangis, oh Rihanna, didiamin dulu sayang, anaknya sayang, digendong sayang. Jangan dicubit Rihanna. Bun aku, apa tuh? Apa tadi tuh? Mana sih hilang? Sidang jam berapa hari Selasa? Jam insya Allah jam 9. Tapi perdata dulu sayang, perdata dulu. Pak Alex punya TikTok bun. Oh Pak Alex punya TikTok ya. Boleh tuh Pak Alex, kalian komenin. Boleh tuh nanti kita bersilaturahmi. Kalau Pak Alex mau dateng, bisa ketemu nanti. Ya gitu kan Pak Alex orang tua ya. Nanti kita kasih tempat duduk gitu. Biarin Pak Alex duduk, gue berdiri nggak apa-apa. Ya, sampaikan salam buat Pak Alex ya. Ikut prihatin tentang masalah anaknya. Semoga Pak Alex perjuangannya sebagai seorang ayah untuk membela anaknya yang dia tahu anaknya tidak benar, yang dibungkam oleh seorang yang inisialnya RDS. Mudah-mudahan Pak Alex bisa menenangkan hatinya. Nah Pak Alex kalau mau datang monggo. Sampaikan salam saya buat ke Pak Alex ya. Salam hormat ya sayang. Bilang sama Pak Alex jangan pakai helm. Malam Bu sehat-sehat ya, iya sayang. Nikmir bisa bebas, amin amin. Kasih butiran debu. Sidang mulai jam berapa hari Selasa Bu? Hari jam 9. Ramai dong Selasa ya Bun? Iya ramai. Itu aja wartawan aja bisa 100. Kak hadirkan Pak Alex di persidangan hari Selasa. Makanya aku himbau sampaikan ya. Sidang mudah-mudahan yang dituduhkan Pak Alex itu benar apa enggak kan gitu ya. Pak Alex mesti lihat kan. Khawatirnya gue nanti kalau Pak Alex datang dia pakai helm saya sama masker. Gimana tuh? Kalau Pak Alex pakai helm sama masker, menurut kalian gimana coba? Ya, tapi menurut aku apa yang dia ngomongin Pak Alex itu menurut aku sih kok kayak bener ya. Bisa senekat itu loh ngomong, kalau nggak bener nggak mungkin orang nekat itu. Bener nggak sih say? Gue rasa sih bener. Sampai dia bilang dia beredar kan, banyak kan beredar itunya kan videonya. Terus dikasih gambar-gambar itu kan, gambar-gambar ninja masker. Pak Alex boleh datang sampaikan, tapi jangan memakai helm sama masker sayang. Ya sampaikan. Bun itu beneran mamanya. Aku belum tahu sayang, belum lihat. Bun ada yang lihat IG yang lagi rame belum? Iya tapi aku belum lihat. Aku nanti lihat dulu ya. Gak bakalan hadir dia Bun. Hadir. Itu wajib dia hadir. Bibirnya masa sih Nancy? Seharusnya yang lu bahas itu isi dakwaannya bukan siapa JPU yang kocak. Lah gimana sih lu Ari? Isi dakwaannya kan udah dibaca dari hari pertama waktu habis sidang. Lu kemana aja Ri? Udah dibaca. Udah didiskusikan waktu habis sidang. Kemarin udah didiskusikan Ri. Makanya Ri lu jangan hilang-hilang timbul. Lihat Bun para bird ya Allah. Yuk dukung Kak Niki semangat dia. Harus dijemput paksa tuh si abu-abu biar datang Bun.
Jangan marah loh, aku ngebaca loh. Nanti dibilangin gue percuma pendidikan tinggi, menghina-hina orang. Gue baca loh di sini loh. Semangat bundaku cantik, iya. Pakai bening kok mukanya, pakai bening kok bukanya bening. Aduh. Kenapa Mail disuruh keluar pas di sidang? Oh enggak, Mail sidang Niki dulu baru Mail sayang. Jadi gini nih prosesnya saya. Besok juga kayak gitu. Niki dulu di sidang, abis Niki baru Mail. Niki keluar, Mail masuk. Nah yang dimasalahkan kemarin waktu sidang Mail, sidangnya Niki yang ngeliput 100 wartawan. Rame. Di sidangnya Mail diminta sama trio masker, ninja masker, tidak boleh mengaktifkan handphone, tidak boleh live TikTok. Aku live YouTube ditegur, live TikTok disuruh matikan. Ada wartawan kameranya diarahkan ke dinding. Gitu masalahnya kemarin, say. Jadi aku berharap nanti tidak ada lagi live-nya si Mail. Kok nggak sama dengan si Niki gitu. Niki bisa live, kenapa Mail enggak? Kan Mail bukan saksi korban yang harus diumpetin. Mail kan sama Niki kan di LP yang sama gitu loh, ya kan? Itu yang aku kejanggalan itu. Bu, udah lihat belum Mbak? Udah lihat belum si pelangak-pelongo itu bilang katanya ngapain 7x24 jam ngeronda? Hah? Ngeronda? Nggak apa-apa, say. Katanya Bang Fahmi jika nggak mau minta maaf nanti akan ada laporan lagi. Biarin aja. Terserah dia lah. Suka-sukanya lah ngeronda 7x24 jam ngadi-ngadi. Bun, tahu belum? Salah satu JPU pernah ada kasus di Bekasi, udah dibahas sayang. 3x24 jam lagi apa? 3x24 jam lagi. Senin, Selasa, 3. 3x24 jam lagi, 3. Minta maaf buat apa? Korban kok minta maaf? Lucu kali kalian. Bukan kami yang lucu. Yang nyuruh minta maaf itu adalah Nikita Mirjani melalui kuasa hukumnya Bang Fahmi. Karena Nikita merasa di dakwaan kemarin yang dibacakan oleh trio masker, ninja masker itu tidak adanya pemerasan. Sehingga Nikita merasa lu tahan gue dengan kasus pemerasan. Tapi di bacaan dakwaan tidak ada pemerasan. Lu minta maaf dah sama gue dah. Gue tunggu dah sampai minggu depan. Gitu istilahnya lah. Gue tunggu dah sampai minggu depan. Lu minta maaf sama gue dah. Gue kasih waktu dah. Nah 1 minggu kan 7 kali. 7 hari ya 7x24 jam. Itu maksudnya. Paham? Katanya nih nggak takut sama Nikmir. Lah kenapa harus takut sama Nikmir? Nikmir kan bukan hantu yang harus ditakutin. Buzzer ini pasti akunnya di private, betul. Bun, Teh Rike, dia betul udah speak up bun, keren Rike mah. Kata Begen nggak takut sama Nikmir, bilang sama dia, Nikmir bukan hantu yang harus takutin. Bunda Selasa sidang manifestasi jam berapa? Jam 9, Bang Buncit jam 9 sayang. Sidang manifestasinya Niki itu datang dan wajib juga datang DRG. Eklis, wis Bu Bos, seger amat romannya hari ini. Mau tidur. Nama aku Tessa, orang salah nama manggil aku nggak ngelihat ya. Kapan sidang lagi Kak? Selasa sayang, Selasa. Selasa sidang. Selasa sidang. Itu jam 9 perdata dulu. Jam 9 perdata. Habis itu baru jam lanjutnya. Kalau hakimnya minta lanjut langsung ke sidang pidana. Selesainya berarti sidang pidana bisa jam 10-an.
Perdatanya dulu nih, keren nih. Kalian perdata datang ya. Makin seru dong nanti tengok DRG pelangap-pelongo di mahkamah. Clara, Bunda jam berapa datang? Aku insya Allah jam 9 sayang. Besok sidang terakhir Bun. Enggak lah. Keempat itu perdata. Sidang kedua itu pidana. Kalau pidana itu paling enggak sidangnya sekitar 7 sampai 8 sampai 10 kali kayaknya maksimalnya. Sa Bapak harus sibuk. Kameli apa nih? Sa Bapak harus sibuk terus. Sa Bapak apa sih saya? Padahal tidak pernah dianggap sama Nikita karena Nikita lagi butuh aja. Coba Nikita pasti dibuang. Apa sih lu? Ngapain dianggap gue? Gue kan musuhnya, tolil lu. Assalamualaikum Pak Tes, Waalaikumsalam. Kalau RG nggak pernah datang gimana? Ya, nggak apa-apa lah. Nggak usah datang sama sekali. Nggak masalah. Udah mendalilkan, harusnya membuktikan dong. Harusnya bertanggung jawab dong. Kenapa harus nggak datang? Lucu ya. Dia yang mendalilkan, dia yang meng-LP-kan. Harusnya datang dong. Kan ini semua perjalanan dari LP-nya elu. Ini semua perjalanan dari LP-nya elu. Ada LP-nya elu sehingga ada persidangan ini. Persidangan ini lu nggak datang, itu kan perjalanan dari LP-nya elu yang lapor. Istilahnya, lu yang mendalilkan, harusnya elu juga hadir. Ini kok malah enggak? Aneh. Aneh nggak sih? Lu berani lapor, berani dong lu berhadapan untuk sidang-sidangnya. Karena kalau lu sudah lapor, sudah pasti ada persidangan. Kalau P21, kan sudah P21, sudah ada persidangan. Hadir dong. Kenapa nggak mau hadir? Nah, kalau sidang perdata itu kan gara-gara ada sidang pidana. Karena Niki nggak merasa itu adalah pidana, dia merasa itu perdata, maka dia menuntut. Tuntutan Niki itu karena adanya LP elu. Ih. Ampun deh Ampun. Masa harus dijelasin begini sih? Harus jelas banget. Masa nggak tahu kalau udah ngelaporin kalau itu lu juga harus ngikutin. Jemput pakai mobil ambulan, Mak, Tessa, si RG. Ngadi-ngadi lu. Jemput RG pakai ambulan. Aduh, ya Allah. Aduh, kadang-kadang lucu loh gue. Makanya ya, gak usah sok-sok lapor-lapor deh buat yang lain-lain ya. Gak usah sok lapor-lapor lah kalau gak mau dituntasin. Ini karena ada laporan, makanya ada pengadilan. Makanya kalau mau hanya untuk ngelaporin, nakut-nakutin orang aja, harusnya gak usah lapor. Clara, harusnya gak usah lapor. Memang panjang kalau udah ngelapor, karena hukum udah berjalan. Di saat lu ngelapor, berjalan itu. Jangan dikirain dia lapor aja, nakut-nakutin dia. Biar nakut-nakutin dia. Nah, gak bisa begitu lu lapor. Kalau prosesnya berjalan terus tuh. Gak bisa lu stop. Kecuali lu cabut laporan. Baru bisa lu stop. Kalau lu gak cabut laporan, akan terus jalan. Dan itu persidangan ini adalah buah dari laporan. Buah dari laporan kalian. Makanya ada persidangan-persidangan. Gitu loh. Aneh ya. Sabar. Niki untung sabar ya. Kalau Niki di luar bisa mencak-mencak itu loh. Aduh. Lapornya, bedanya lapor sama gugat apa? Ngelapor, lu nggak suka, misalnya lu merasa nggak suka nih, lu suka. Kalau gugat, lu merasa enggak, yang dilaporin itu nggak sesuai. Paham ya sayang? Lu kan buzzer, gue tahu nih. Arman, kalau ngelapor, lu ngelaporin misalnya nih, misalnya tetangga lu tuduh maling ayam.
Lu laporin tetangga lu, Pak dia maling ayam. Misal nih ya, ini biar jelas karena gue tahu lu agak-agak sedikit ini ya, gue jelasin nih. Lu laporin tetangga lu yang maling ayam. Oke? Begitu lu lapor polisi dengan bukti-bukti yang ada, polisi akan jalan terus karena polisi menerima pengaduan masyarakat. Nah, begitu tetangga lu merasa dia nggak maling ayam, tapi lu tuduh dia maling ayam, sehingga tetangga lu menggugat lu karena lu melaporkan maling ayam berarti pidana. Tetangga lu nggak merasa dia maling ayam, dia merasa ayamnya itu lu kasih ke dia, tapi lu ngalpor maling, dia gugat lu. Nah, udah ngerti ya, paham ya, Buzer? Paham ya? Kalau sampai nggak datang, bisa dijemput paksa nggak sih? Enggak sayang, kecuali dia ini. Kalau kecuali ada LP yang dia harus datang dipanggil berkali-kali nggak datang baru bisa. Kalau di pengadilan nih nggak bisa. Ingat kalian yang waktu di kasusnya Niki yang bersama Mr. Dito yang di Tangerang, kan Dito nggak datang, nggak dijemput paksa, cuma langsung di-cut gitu. Greget juga emang. Aela nggak seru ya bun jadinya. Iya betul, nggak ada perlawanan kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Nggak paham bu, capek gue. Terserah lu dah, nggak paham juga, terserah lu. Lihat IG TikTok, FB lagi rame bu, ibu kandungnya. Kok buzzer sih, gue pakai BPJS Mandiri bu. Oh ya udah, oh ya. Arman pakai BPJS Mandiri ya, ya udah nggak buzzer berarti ya. Oke sayang, kayak gede bong pisang dong, kayak gede pok pisang maksudnya. Takut nggak bisa ngomong kali ya, iya gitu. Jadi tidak memikirkan kali hasil dari laporannya. Itu saat ini itu adalah hasil dari laporannya mereka. Apa nggak memikirkan apa lapor saat ini? Kurang kali sama tape saya. Gue kan tadi cuma nanya doang. Iya sayang, Arman. Ibu kandungnya Ra. Ih, Lia, lu ada aja lu Lia. Kalian kok temanya hari ini emak abu-abu sih? Kenapa sih? Kok hari ini semua semua temanya emak abu-abu, kenapa sih? Bun Tessa kenapa nggak tarik muka kayak yang lain? Muka gue udah cantik banget sayang, udah cakep banget, nggak perlu tarik-tarik. Nanti kalau udah nggak cantik nggak cakep segini, nah nanti baru tarik-tarik pakai benang layangan. Bukan Senin sidangnya sayang, Selasa. Nggak, lihat bun ngalahin Sule. Apa sih? Coba. Jangan. Mami Tessa cantik, makasih sayang. Nggak sabar. Kocak bun, namanya abu-abu. Apa sih? Coba, di mana sih ngeliatnya? Gue jadi tahu. Apa sih? Coba di mana ngeliatnya? Coba kalian tulis dulu. Prep aja berani buka dong. Iya, Igoy bun. Igoy, apa nama Igoynya? Aku datang loh ke pengadilan. Datang dong sayang. Justice Ponitita from Singapura. Makasih sayang. Selasa minggu ini, iya Selasa ini, besok Senin insya Allah. Abis Senin Selasa. Mak gue emang the best. Allahu Akbar. Selasa ini Minggu, Senin, Selasa sayang. Lu jangan lama-lamain lagi Selasa depan, kasihan Niki. Tapi kenapa? Tapi RG komen di VT-nya nggak mau minta maaf bun, dan kayaknya gampangin kasusnya. Nggak mau minta maaf nggak apa-apa, nggak ada. Sayang, minta maaf itulah ya. Orang maaf ya, maaf banget maaf.
Orang kalau berpendidikan biasanya gampang meminta maaf loh. Karena dengan meminta maaf tidak menjatuhkan harga diri kita. Justru harga diri kita semakin tinggi. Dengan kata minta maaf. Tidak menjatuhkan harga diri. Malah harga diri kita tinggi. Seorang ibu aja gak bersalah sama anaknya minta maaf. Jadi tidak ada jatuh harga diri lu karena lu minta maaf. Kalau orang pendidikan biasanya gampang minta maaf. Karena dia tahu kalau gue salah gue minta maaf. Kalau gue gak tahu yang lainnya gue gak ngerti deh. Udah dikasih kesempatan 7 kali 24 jam minta maaf. Cantiknya Kak Tessa, makasih. Coba gue lihat ya, apa sih yang kalian belang-belang ini? Coba gue lihat. Jangan bikin gue ketawa loh. IG-nya coba ya. Yang pakai ini, yang pakai anting di hidungnya. Hah? Yang pakai anting di hidungnya. Seniorku ini orang baik. Hai Tresna Alka sayang, apa kabar? Cantik. Cantiknya Kak Tessa, makasih. Yang pakai anting di hidungnya. Hah? Ya bener lu pada. Hah? Astagfirullah. Yang benar. Yang benar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Hah? Coba gue lihat di story-nya. Coba gue lihat ya, salah lu awas ya. Ya Allah. Hah? Lu gila-gila. Giling-giling. Astagfirullah. Jangan. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Aduh selimut, mana selimut. Hah? Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Oh. Enggak, jangan. Aduh. Astagfirullahaladzim, pantes ya. Bener-bener tidak. Pakai selimut gak sih? Ya Allah. Pakai selimut gak sih? Grrr. Ini gini gak sih? Grrr. Lagi ini gak sih? Grrr. Kalau kata temen nih, gue kasih tahu ya. Kalau kata teman gue yang satu kampung sama dia itu pernah
Apa ya? Aduh, ngomongnya aduh apa ya? Narcoy. Aku bilang narcoy loh ya, bukan yang lain-lain ya. Terus ditekong. Kata tetangganya yang temen aku. Siapakah? Ada deh. Astagfirullah. Ntar aku tanya tetangganya ya, tetangga temen aku itu ya, bener nggak ya? Oh, Yoko pernah spill. Oh. Mungkin Ina, mungkin. Kalau temanku bilang, kata temanku, aku nggak tahu. Katanya dulu pernah ditekong, gitu. Ya. Pakai selimut gak sih? Ya Allah, astagfirullah. Aduh, bener-bener ya kalian ini ya. Yes. Tapi makeupnya megang loh. Astagfirullah. Udah. Jangan bikin ketawa. Udah. Nama lu gak cocok. Yes, betul. Ya Allah, astagfirullah. Bawaannya ngantuk aja ngeliatnya. Kebanyakan main pasir di atas pantas dari tadi, dari awal kalian tuh suruh gue yang itu aja kalian ngomongin. Uhuy. Astagfirullahaladzim. Tasi. Ya. Tar dulu. Pantes, Masya Allah. Selamat malam sayang. Aku cek Egoy Bunda, penasaran banget. Gua aja penasaran. Tambah cantik Bun, makasih sayang. Di mana nak? Oh oke. Ada akun Coce? Oh ya Allah. Oke. Ntar ya. Gara-gara kalian udah berame-rame sana ngeliat sana ya. Cus rame-rame ngeliat. Oke. Aku mau ketawa dulu. Aku mau ini dulu. Ntar gue ngejabarin kalian bisa giling gue. Abis besok ya kita perhatiin dulu, nanti besok kita bahas. Assalamualaikum semuanya.